Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada bagian kelima ini kita masih membicarakan pembahasan soal-soal getaran yang diambil dari SNMPTN dan OSN Fisika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Kita punya tujuan bahwa pembahasan soal ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan soal-soal yang terkait dengan OSN Fisika atau SNMPTN Fisika. Kita ambil pada soal yang pertama. Benda yang masanya B negatif 2 kg bergetar selaras sehingga dengan frekuensi B dalam satuan Hertz dan amplitudo B negatif 1 meter. Maka pernyataan pertama, kelajuan maksimum benda adalah 2B meter per sekon. Yang pernyataan kedua, periode getaran pada benda adalah B negatif 1 sekon. Yang ketiga, energi kinetik maksimum adalah 2 Joule. Nomor 4, percepatan maksimum benda adalah 4 pp meter per sekon kuadrat. Jadi pada soal yang pertama ini kita ingin membuktikan satu persatu mana yang benar dan yang kita inginkan seperti apa. Kita lihat pembahasannya. Ini yang diketahui, massa sama dengan B negatif 1 kg, frekuensinya B dalam satuan Hertz, amplitudonya sama dengan B negatif 1 meter. Kita lihat pernyataan pertama, betul atau tidak, bahwa kelajuannya 2B meter per sekon, bahwa cos omega T akan sama dengan 1 apabila memiliki harga maksimum, karena cos theta itu tetap memiliki harga maksimum adalah 1, sehingga V sama dengan A omega cos omega T, ya. Maka kalau harganya maksimum berarti V sama dengan A omega, karena ini harganya 1, maka persamaannya boleh dituliskan V sama dengan V maksimum cos omega T, sehingga V maksimum itu sama dengan A omega. Ini maka persamaannya adalah 2πf dikalikan dengan A. Sekarang kita masukkan angkanya, 2π kali B kali P negatif 1 hanya, maka P dikalikan dengan P negatif 1 adalah 1, sehingga ketemunya adalah 2B meter per sekon. Berarti pernyataan 1 benar. Kita lihat pernyataan yang kedua. Periode getaran pada benda adalah B negatif 1 sekon. Kita hitung bahwa T sama dengan 1/F, maka 1 dibagi dengan B boleh dituliskan B negatif 1 dalam satuan sekon. Berarti pernyataan 2 benar. Kemudian energi kinetik maksimum adalah 2 Joule, maka kita masukkan persamaannya. EK maksimum sama dengan setengah MV maksimum kuadrat. Maka dengan demikian V maksimumnya sudah ada, ya. Setengah B negatif 2 dikalikan 2B dikuadratkan, maka ini B kuadrat, ya. Kemudian 2 dikuadratkan adalah 4, maka B negatif 2 kali B kuadrat adalah 1, sehingga ketemunya 2 Joule. Jadi pernyataan pada nomor 3 betul.
Kemudian kita ambil pada pernyataan yang keempat, percepatan maksimum benda adalah 4 pp meter sekon negatif 2. Maka dengan demikian kita ambil negatif omega kuadrat kali Y sama dengan negatif omega kuadrat dikalikan A. Maka pernyataannya menjadi A sama dengan negatif 4pi kuadrat F kuadrat dikalikan A. Maka ketemunya adalah negatif pi B dikuadratkan, sehingga pada pernyataan yang keempat adalah salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang benar. Ini adalah cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan seperti pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal selanjutnya. Pada soal nomor 2 hampir sama, kita suruh memilih pernyataan yang benar. Sebuah benda bermassa M digetarkan dengan amplitudo A menurut persamaan percepatan A sama dengan negatif Px. X adalah simpangannya, kemudian P adalah konstantanya. Ini adalah pernyataan yang diinginkan dari nomor 1 sampai nomor 4. Mana yang betul di antara keempat itu? Sekarang kita ambil pembahasannya. Persamaan percepatannya sama dengan negatif Px. Nah, X-nya adalah simpangan, P adalah konstanta, M adalah massa benda. Sekarang kita ambil persamaan getarannya. Persamaan percepatan getaran, maka A sama dengan negatif omega kuadrat X. Maka persamaan pada soal adalah A sama dengan negatif Px. Maka dengan demikian X-nya sama, A-nya juga sama. Yang berbeda adalah omega kuadrat sama dengan P. Maka dengan demikian omega bisa diketemukan sama dengan akar P radian per sekon. Sekarang kita teliti pembuktiannya satu persatu. Percepatan maksimumnya adalah A akar P. Nah, sekarang kita lihat ini adalah persamaan kecepatannya. Ya, ini dirubah menjadi V sama dengan Vm cos omega T. Maka dengan demikian Vm-nya sama dengan A omega sama dengan A dikalikan dengan akar P. Maka pernyataan 1 adalah betul. Kemudian pernyataan yang kedua, energi potensial maksimum adalah setengah PMA kuadrat. Persamaannya adalah EP sama dengan setengah M omega kuadrat dengan A kuadrat. Maka dengan demikian setengah P setengah M dikalikan P omeganya, ya, ini. Maka dengan demikian dikalikan dengan A kuadrat, sehingga pernyataan pada nomor 2 benar. Sekarang gaya pemulih maksimumnya adalah MPa. Sekarang kita lihat persamaannya. F sama dengan negatif M dikalikan dengan A. Persamaan A ketemunya adalah negatif Px, maka menjadi negatif M dikalikan negatif Px dikalikan X. Nah, maka dengan demikian persamaannya adalah X-nya diganti dengan A pada waktu maksimum, sehingga persamaannya adalah F sama dengan MPa dalam satuan Newton. Maka dengan demikian pernyataan 3 benar. Kemudian pada pernyataan 4, apakah sama energi kinetik maksimum dan energi potensial maksimumnya? Maka Eka sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega C omega T. Kalau ini maksimum harganya 1, maka ketemunya adalah setengah Ka kuadrat. Maka dengan demikian pada energi kinetik akan sama dengan energi potensialnya, yaitu setengah Ka kuadrat sama dengan setengah MPa kuadrat. Jadi pernyataan pada nomor 4 adalah betul, sehingga jawabannya 1, 2, 3, dan 4 betul semua. Inilah salah satu cara untuk membuktikan lagi apabila persoalannya banyak menggunakan variabel-variabel pada soal yang diketahui. Kita lihat pada soal nomor 3.
Pada soal nomor 3, sebuah partikel berosilasi secara harmonis sederhana. Posisi partikel berubah secara sinusoidal terhadap waktunya. Jika frekuensi gerak partikel adalah F, maka frekuensi yang terkait dengan osilasi tenaga potensialnya adalah berapa F. Ini adalah pilihannya. Ini agak berbeda cara penyelesaiannya, ya. Maka ini adalah persamaannya menjadi setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T, maka setengah KA ini kuadrat sama dengan EP maksimum, sehingga persamaannya menjadi EP maksimum sin kuadrat omega T. Maka dengan demikian fungsi trigonometrinya yang kita ambil adalah ini, ya, aturan trigonometri sin kuadrat omega T itu boleh sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2 omega T. Maka dengan demikian persamaannya menjadi EP sama dengan EP maksimum dikalikan setengah dikurangi setengah cos 2 omega T. Jadi yang berosilasi adalah pada bagian fungsi kosinusnya, sehingga persamaannya menjadi setengah EP maksimum dikurangi setengah EP maksimum cos 2 omega T. Maka yang kita ambil adalah 2 omeganya, ya. Maka terjadi osilasi pada 2 omega sama dengan 2pi dikalikan 2F, maka ya, sama saja 2pi F osilasinya, sehingga kesimpulannya frekuensi osilasinya sama dengan 2F. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi kita hanya ingin mengetahui ternyata kalau sudah berosilasi itu persamaan frekuensinya menjadi lebih besar. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 0,1 kg bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 0,1 meter dan periode 0,2 meter. Hitunglah gaya maksimum yang bekerja pada saat mendekati titik setimbang berarti. Maka dengan demikian ini adalah jawaban yang diinginkan menggunakan pi kuadrat. Jadi kalau perlu kita tidak menggunakan kalkulator. Pembahasannya, masanya 0,1 kg, hanya 0,1 meter, T-nya sama dengan 0,2 sekon. Berapakah F maksimumnya atau gaya pemulihnya juga boleh. Maka dengan demikian A sama dengan negatif omega kuadrat A, maka F sama dengan negatif M dikalikan dengan A, sehingga persamaannya menjadi, ya, ini menjadi M omega kuadrat dikalikan A atau sama dengan 4pi kuadrat M dikalikan A dibagi dengan T kuadrat. Ini sudah sesuai dengan yang diketahui dalam soal, maka dimasukkan angkanya 4pi kuadrat dikalikan 0,1 dikalikan 0,1 dibagi 0,2 dikuadratkan, sehingga menjadi 4pi kuadrat dikalikan 0,01 dibagi dengan 0,04, maka ini 4 dibagi 4 1, 0,1 dibagi 0,1 juga 1, maka hasilnya adalah pi kuadrat dalam satuan Newton. Sehingga kita harus jeli memahami persamaan-persamaan yang terjadi pada gaya maksimum atau gaya pemulihnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu adalah pada soal nomor 4. Maka dengan demikian itulah keseluruhan yang bisa diambil pada pembahasan kali ini pada bagian kelima. Semoga kita menemukan cara praktis dalam mengerjakan soal-soal getaran. Kunjungi destinasi fisika sehingga kita dapat mempelajari soal-soal OSN fisika yang disertai dengan pembahasan-pembahasan soalnya. Semoga bisa menjadi pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika.
Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita selalu sukses dalam aktivitas-aktivitas kita dan banyak manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.